Pada era globalisasi, generasi kita semakin banyak mengenal dunia termasuk macam-macam bahasa. Keharusan menguasai bahasa Inggris sebagai adaptasi ilmu pengetahuan dan dunia pekerjaan kerap kali menggeser kepentingan mempelajari bahasa sendiri. Padahal, jika semakin sedikit minat pada bahasa Indonesia, secara perlahan akan membuat bahasa bangsa kita bisa punah. Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, dan yang satu-satunya bisa mencegah hal itu adalah kita. Momen yang spesial seperti pada bulan bahasa merupakan waktu yang pas untuk menampilkan, mengingat, dan melestarikan bahasa Indonesia. Pada acara konferensi I6 atau Annual International Conference on Islamic Study ke-20 yang bertemakan Islam in a Changing Global Context, Rethink, Fiqh, Ritualism, and Public Policy pada Oktober 2021 merupakan gambaran dari memelihara sekaligus menunjukkan eksistensi bahasa Indonesia ke hadapan dunia. Acara yang diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah ini mengaplikasikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Bersamaan dengan acara ini pada bulan Oktober, di mana peristiwa Sumpah Pemuda terjadi, acara ini merefleksikan kembali pentingnya bahasa Indonesia di mata nasional maupun internasional. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sangat penting untuk dilestarikan karena perannya vital. Tidak hanya sebagai identitas bangsa, tetapi juga sebagai sarana pendukung dan pengemban ilmu pengetahuan. Seorang ahli bahasa, Jacobson, memiliki pandangan mengenai fungsi bahasa Indonesia menggunakan istilah referensial untuk menjelaskan bahwa melalui bahasa, seseorang belajar mengenal segala sesuatu di lingkungannya, meliputi agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, hingga ilmu pengetahuan. Namun, segala potensi global tersebut tidak akan terwujud tanpa pondasi yang kuat dari dalam. Oleh karena itu, yang paling harus peduli dengan eksistensi dan kualitas bahasa Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, dominasi bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, yang dapat mengurangi minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tidak baku. Berkembangnya bahasa gaul atau slang yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dapat menyebabkan kehilangan identitas bahasa Indonesia, kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan dalam memahami informasi, dan pengurangan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, kesadaran dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baku masih rendah, baik dalam ranah akademik maupun profesional. Yang terakhir, minimnya konten yang berkualitas. Konten digital berkualitas tinggi dalam bahasa Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini memengaruhi daya tarik masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas digital. Dengan kendala-kendala tersebut, perlu adanya strategi-strategi untuk melestarikan bahasa Indonesia pada zaman ini, yaitu 1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait penggunaan bahasa Indonesia di media digital, termasuk dalam konten akademik, bisnis, dan hiburan. 2. Pemanfaatan teknologi digital guna membantu meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, serta memperluas aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya bahasa Indonesia. Ketiga, meningkatkan akses terhadap karya sastra dan literatur dalam bahasa Indonesia melalui platform digital. Keempat, kampanye kesadaran bahasa di media sosial sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia melalui penggunaan media sosial. Kelima, membentuk komunitas digital yang fokus pada pelestarian bahasa Indonesia. Selanjutnya, 6. Dunia pendidikan dapat berperan dalam mengembangkan kurikulum berbasis digital dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 7. Pelatihan guru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar bahasa Indonesia yang efektif dan inovatif. 8. Kolaborasi dengan media dan industri sebagai upaya untuk bekerja sama dengan media dan industri dalam mempromosikan dan melestarikan bahasa. 9.
mendorong produksi konten digital lokal dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan produksi konten digital yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang terakhir, 10, mempromosikan bahasa Indonesia di kancah internasional untuk memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting dan berguna di tingkat internasional, sebagaimana yang sudah dilakukan dalam konferensi A6 di Indonesia. Melalui strategi-strategi yang menyeluruh di berbagai kalangan, bahasa Indonesia diharapkan bukan hanya dipertahankan, tetapi juga dilestarikan. Dan kita bersamalah yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi, marilah kita turut melestarikan bahasa bangsa kita, bahasa Indonesia.